Selamat sore buat sahabat-sahabat para pemirsa dimanapun berada. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sahabat-sahabatku, tadi saya sudah buat postingan atau upload postingan di sesi pertama ya, yaitu konten saya pertama ketika saya menguatkan para alumni alma mater mahasiswa UGM untuk setia dan taat terhadap undang-undang serta seperti apa yang dikatakan dalam lagu himne UGM, itu jangan percuma. Itu biarlah menjadi api perjuangan, api yang membara, membuat kita mengerti akan arah bangsa ini. Sahabat-sahabatku, sore ini juga saya mau beritahukan, sepertinya berita viral di mana-mana tentang gugat-menggugat. Dikala Ferdinand Huta Hayan menyatakan bahwasanya sesuai dengan data-data, dia berkomentar sama halnya tentang apa yang dikatakan oleh Richmond Sianipar. Lain lagi yang dikatakan oleh Johnson. Ya, Johnson ini adalah Partai Demokrat, sedangkan si Huta Hayan tadi, Ferdinand Huta Hayan itu mantan Partai Demokrat yang sekarang muara di Partai PDI Perjuangan. Dan Johnson mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Bahkan ini sampai bergulir, teman-teman. Tim kuasa hukumnya Pak Jokowi sudah berkumpul. Tapi apa yang dapat kita simpulkan dalam hal ini, teman-teman? Saya sebagai komentator Anak Medan Bersuara, alangkah sayangnya seorang mantan presiden yang melakukan hal ini kepada rakyatnya. Katanya jiwanya, suaranya lemah lembut. Padahal ini bisa dipatahkan dengan menunjukkan bukti. Inilah ijazahku, inilah skripsiku, inilah transkrip nilaiku. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh para alumni UGM lainnya. Bahkan tim kuasa hukum Jokowi mengatakan hanya pengadilanlah yang bisa meminta agar ijazah Pak Jokowi dipertontonkan. Apa seperti itu? Namun sahabat-sahabat, supaya kita tidak gagal paham, kita tampilkan beberapa postingan ataupun konten yang baru saya terima yang bisa menjadi kesimpulan buat kita. Kita lanjut sebentar, teman-teman. Kita intro dulu. Lanjut ya, sahabat-sahabat para pemirsa. Teman-teman, ternyata TPUA sudah malam hari sudah di sana ya. Ya ampun, mereka lebih semangat, padahal dilihat dari usia mereka ini, bapak-bapak ini. Kenapa ya? Pasti mereka mempunyai misi untuk membongkar kebohongan. Sebentar kita lihat ya videonya. Mantan Presiden Republik Indonesia 10 tahun yang kita akan terus bergerak, terus berburu kita tentang ijazah ini, dan ketika ketemu dan terbukti, maka celaka gitu kan siapapun yang memproteksi, yang melindungi, dan yang menjadikan bahwa kehidupan berbangsa ini gelap. Akibatnya nanti UGM lah yang akan jadi sasaran dari kehidupan masyarakat ya, atau penilaian masyarakat. Dianggap main-main ini skandal nasional, ini masalah besar, masalahnya sudah mendunia ini. Jokowi saja sudah jadi tokoh dunia kok, yang terkorup gitu kan, hasil dari OCCRP. Luar biasa ya, salut buat Bapak ya. Hati-hati Pak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Mari kita suarakan kebenaran. Bersama saya, Anak Medan Bersuara, bersama Richmond Sianipar, beserta para tokoh-tokoh masyarakat, serta para konten kreator yang mendukung dan mensupport, serta berkeyakinan untuk membongkar kebohongan dan menerangkan kegelapan. Namun, pada akhirnya teman-teman, semua sudah mulai buka suara dan menggugat. Bukan main-main, ini tidak sepele. Coba kita dengar ulasan video selanjutnya. Jokowi digugat lagi. Kini soal keaslian ijazah SMA.
Mantan Presiden Joko Widodo kembali menghadapi gugatan di pengadilan. Setelah digugat soal mobil SMK dan ijazah UGM dituduh palsu, sejumlah pengacara menggugat keaslian ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, ke Pengadilan Negeri PN Solo. Pengacara yang tergabung dalam kelompok bernama Tolak Ijazah Palsu Usaha Gak Punya Malu, Tipu UGM, juga menggugat KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Koordinator tim, M. Taufik mengatakan, SMA 6 turut menjadi tergugat karena sering mengeklaim bahwa Jokowi merupakan lulusannya. Lalu, KPU itu kan harus memverifikasi data saat pencalonan. Kelemahan utama KPU adalah hanya mendasarkan pada fotokopi yang dilegalisir. Ujarnya, Senin 14 April 2025. Gugatan juga diajukan terhadap Universitas Gadjah Mada karena telah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Universitas Gadjah Mada ini kan juga mengeluarkan ijazah dan gelar kepada orang yang SMA-nya tidak beres, sehingga tidak menutup kemungkinan insinyurnya tidak beres. Kita gugat di PN Solo karena mayoritas tergugat ada di Solo, jelas Taufik. Taufik didampingi tim kuasa hukumnya mendaftarkan gugatannya ke PN Solo, Senin, 14 April 2025. Gugatan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh PN Solo. Dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya. Ada yang mengatakan dari laman UGM dari SMAN 6, Solo, itu pasti tidak. Kami menemukan teman seangkatan Pak Jokowi ijazahnya bukan SMAN 6 pada saat itu, tapi SMPP yaitu Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, kata Taufik. Dan kemarin juga TPUA ya menayangkan gugatannya ke Bareskrim dengan menambah data-data karena gugatan pertama mereka sudah ada. Jadi akhirnya teman-teman, gugat-menggugat terjadi. Gak main-main teman-teman. Pak Jokowi juga sudah mempersiapkan, sudah mempersiapkan tim kuasa hukumnya. Yang katanya, wow. Tapi supaya kita paham, kita dengar dulu video selanjutnya. Kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut. Ya. Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat, tolong tunjukkan kan begitu ya. Dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat ini permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dan terbukti, ya, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan itikat baik pihak rektor dan dekan menunjukkan baru salinannya sebagai pihak yang berwenang lah, yang menerbitkannya. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru, font lah, foto lah. Jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami. Sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan BP. Tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit, ya. Mungkin itikatnya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball. Gitu. Jadi sekali lagi kami bukan tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan oleh penegak hukum. Termasuk misalnya, andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum. Sahabat-sahabat para pemirsa, dengar dan simak ya apa yang dikatakan oleh tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Bahwasanya pertama ya, mereka sudah melihat secara fisik ijazahnya Pak Jokowi. Yang kedua, UGM sudah juga mengklarifikasi dan menunjukkan kopinya. Artinya memang sah itu adalah ijazahnya Pak Jokowi. Kesimpulan teman-teman, sahabat-sahabatku, pada akhirnya Universitas Gadjah Mada itu menjadi sesuatu yang sah, bisa mengamankan Pak Jokowi. Pada akhirnya UGM lah yang menjadi buah si malakama. Pada akhirnya UGM lah yang menjadi tamengnya Pak Jokowi. Karena sudah dinyatakan oleh tim penguasa hukum bahwa sudah diklarifikasi bahwasanya itu adalah benar asli, tapi hanya bicara klarifikasi tanpa menunjukkan bukti-bukti. Sebenarnya gampang. Kalian, hei para tim kuasa hukum, saya memang gak tahu hukum.
saya adalah masyarakat Indonesia yang hanya segelintir dari kalian. Saya memang tidak punya kekuatan apa-apa, tapi saya punya kekuatan Tuhan. Dan kami, para anak-anak bangsa yang tidak mau ditindas oleh kekuasaan, oleh kebohongan. Kalau memang kalian sudah melihat, kenapa tidak ditunjukkan aja? Tim penguasa hukum, apakah kan kalian hanya mengatakan ini bukan untuk membongkar kebohongan, bukan untuk kebenaran, tapi ini sudah menuju arah mempojokkan orang? Tidak. Saya hormat kepada Pak Jokowi, saya sopan kepada Pak Jokowi. Tapi kenapa di saat masyarakat, di saat kami semua pingin kebenaran ini diungkap, lagi-lagi perihal tentang ijazah, lagi-lagi tentang UGM. Kalaulah memang kalian sudah melihat dan dalil kalian katakan hanya pengadilan yang bisa membuka ijazahnya Pak Jokowi, kok seberat itu? Kok seruit itu? Apa Pak Jokowi mau anak-anak bangsa ini dipenjara dengan dalil bahwasanya kami bohong? 2 orang sudah termasuk. Saya lupa namanya, Gus Nur barangkali ya. Saya lupa. Tapi mereka itu adalah orang yang mungkin terjolomi oleh kekuatan dan kekuasaan. Anak Medan bersuara, memberitahukan kepada sahabat-sahabatku, mari kita bergandengan tangan untuk membongkar kebohongan-kebohongan, untuk menegakkan keadilan. Jangan hukum itu tumpul di atas, tajam ke bawah. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.